Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nurrahmandani, saya dari NPM 18217004 dari kelas A, akan menjelaskan jawaban dari UAS Statistika. Nah, dari soal nomor pertama itu ada 70 buah data. Terus uji deskriptif, baik itu frekuensi maupun deskriptifnya. Terus yang keempatnya itu ada uji eksplornya. Nah, kita ke uji normalitas data dulu ya. Yang pertama di sini ke analyze, terus habis itu ke non parametric test. Nah, yang selanjutnya itu ke legacy dialog. Pilih ke one sample count. Nah, nanti munculnya seperti ini. Nanti tinggal diklik OK. Lalu yang akan muncul di dalam sebuah outputnya itu adalah sebagai berikut. Dari analisis data yang keseluruhannya itu 70 data, nilai rata-rata hasil UTS mahasiswanya itu ada 70,73. Nah, untuk nilai signifikasi sendiri itu adalah 0,00. Sedangkan kalau misalkan nilai signya itu di bawah dari 0,05, berarti data yang dihasilkan adalah tidak terdistribusi secara normal. Bisa dilihat di sini, data yang kita dapatkan itu adalah 0,000, maka untuk nomor 1 ini datanya tidak terdistribusi secara normal. Nah, lanjut ya. Nah, untuk uji yang kedua itu di sini ada uji deskriptif statis ya. Pilihannya itu kan ke analyze, ke deskriptif statis. Di sini ada frekuensi atau deskriptif, pilih salah satu. Nah, di sini saya ke deskriptif sama munculnya di frekuensi dulu. Nah, untuk frekuensi sama tadi ke analyze, terus habis itu ke deskriptif statis, lalu pilih ke frekuensi. Nah, untuk frekuensi di sini analisisnya terdapat 70 data valid dengan missingnya 0. Nah, di sini nilai rata-ratanya itu adalah 70,73 dengan nilai tengahnya itu 73. Nah, untuk mode ini adalah yang paling banyak. Yang paling banyak diraih itu pada nilai 76. Dan untuk nilai terendahnya di sini nih. Untuk tabel selanjutnya di sini ada, bisa dilihat ini nilai paling terkecil dari nilai UTS mahasiswanya. Nah, untuk paling tinggi di sini nilainya ada 79. Dengan presentase paling banyak itu kan tadi 76 dengan presentase pengambilan yang terbanyak yaitu dengan 8 orang yaitu 11,4%. Nah, untuk deskriptif statisnya dari tabel yang dijelaskan hampir sama. Nah, di sini jika keseluruhan hasil UTS tersebut 951 dari 70 data ya. Nah, jika dijumlah, itu tuh dibagiin ke sama rata, berarti dibagi dengan 70. Maka bisa dibulatkan menjadi 70,73 karena komanya ini udah lebih dari 3. Nah, serta standar deviasinya itu adalah nih di sini 6,19. Nah, untuk ekspornya sendiri caranya gini. Tes. Nah, selanjutnya untuk ekspornya sendiri caranya ke analyze, terus lalu pilih di deskriptif statis. Nah, yang selanjutnya kita akan analyze ekspornya ya. Nah, di sini ada deskriptif statis. Terus pilih ke bagian explore. Kalau misalkan nanti outputnya kalian mau ada bagian mean, median, mode gitu, kalian di bagian plot dipencet normality plot.
lalu continue aja, terus di oke. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kalau untuk data yang terdistribusi normal, di bagian tabel grafik di sini, titik-titiknya akan mendekati titik nol. Tapi kalau misalkan data yang terdistribusi tidak normal, maka titik-titiknya akan menjauhi dari titik nol. Ini seperti pada tabel yang bahwa titik-titiknya menjauh dari titik nol. Berarti kemungkinan besar datanya tidak terdistribusi secara normal. Nah, lanjut ya. Nah, yang selanjutnya itu ada nomor 2. Di nomor 2 itu kita memakai uji cross step ya. Nah, di sini ada namanya pendidikan. Nah, untuk di labelnya ini pendidikan dan values-nya, karena di dalam soal itu ada SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, maka values-nya akan dibuat seperti ini. Kita mau nambah TK 0, terus labelnya dibuat jadi TK. Tapi karena kita tidak membutuhkan, kita hapus. Begitu seterusnya ya. Nah, untuk yang intensitas di sini juga ada jarang, kadang, dan sering. Terus untuk yang kondisi kesehatan di sini ada sakit dan sehat. Sama halnya dengan nomor pertama, di sini type-nya numerik karena yang akan dimasukkan adalah angka. Nah, cara yang pertama kita yaitu kita ke analyze, lalu kita ke bagian descriptive statis. Terus di sini ada pilihan cross step, kita klik, lalu kita lihat di soal yang pertama itu kita akan membutuhkan pendidikan dengan intensitas. Nah, nanti akan muncul datanya seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat datanya sama teman-teman. Untuk kategori SD yang paling intensitas dengan sering itu adalah ada 4 orang, dan kadang itu ada 3 orang, dan jarang itu ada 2. Sedangkan untuk SMP itu kategorinya kadang itu adalah 10. Nah, di sini untuk kategorinya seringnya itu adalah 2 orang, dengan kategori kadang itu adalah 4, dan jarang itu adalah 6. Ada 6. Nah, totalan dari semuanya ini di total dari SD, SMP, SMA, dan perguruan 10 orang, namun dengan intensitas jarang, kadang, dan sering. Nah, di sini dapat disimpulkan dari yang sering berolahraga dari semua kalangan itu sekitar 10 orang, dan untuk yang kadang berolahraga itu ada 19 orang. Nah, yang kedua itu caranya masih sama, ke analyze, terus pilih ke descriptive statis lagi, lalu pilih cross step. Nah, di sini yang keduanya itu kita membutuhkan data intensitas dengan kesehatan ya. Nah, ke descriptive statis, lalu pilih ke bagian cross step juga. Nah, di sini kita ini lalu pilih ke bagian intensitas dan kondisi kesehatan. Setelah dimasukkan ke dalam sini, lalu output yang akan keluar adalah seperti di bawah ini. Nah, intensitas yang jarang, kadang, dan sakit ya. Karena yang tadi di sini kadangnya lebih banyak dari yang lainnya, maka yang sehat itu ada 6. Dan untuk bagian yang sering di sini ada 0 untuk
kondisi yang sakit dan sehat itu ada 10. Nih, dalam kategori jarang, data siswa yang sakit yakni ada 11 orang. Dan termasuk kategori kadang, data siswa yang sakit yakni ada 13 orang. Dan yang sehat ada 6 orang. Gitu. Selanjutnya di sini ada data antara siswa yang tidak les dengan siswa yang di sampel saling berhubungan atau uji tanda. Nah, caranya kita ke variabel Q dulu ya. Nah, untuk di sini T_les itu dengan labelnya tidak les dan L ini untuk yang les. Nah, CS lalu pilih ke legasi dialog, lalu di sini ada to relate sampel. Nah, nanti muncul datanya seperti ini. Ini semua. Nah, karena sudah seperti ini, nanti klik OK. Lalu muncul analisisnya seperti ini. Nah, sini dari tabel di atas diketahui bahwa jika perbedaan negatifnya ada 17 dan jumlah perbedaan positif ada 6, ya totalan keseluruhan dari data ini adalah sekitar 34. Nah, untuk tabelan selanjutnya di sini kita bisa lihat les dan tidak les ya. Nah, untuk sig-nya itu adalah lebih besar dari 0,05, maka HO-nya diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan di antara siswa yang mengikuti les dengan tidak mengikuti les. Nah, untuk sig-nya lebih kecil dari 0,05, maka HO-nya ditolak. Artinya ini terdapat perbedaan karena datanya tadi di bawah dari ini, datanya di atas nih, di atas dari 0, maka tidak dapat perbedaan di antara siswa yang mengikuti les terlebih dahulu dengan yang tidak. Yang selanjutnya ini kita akan membahas nomor 4. Di nomor 4 itu ada uji 3 sampel yang saling berhubungan, yaitu uji fragment. Nah, untuk respondennya itu ada 40 dengan rasa coklat, durian, stroberi, dan keju. Nah, cara menganalisisnya di sini dulu ya. Untuk namanya di sini cok untuk coklat, dan dur untuk durian, straw untuk stroberi, dan ke ini untuk keju. Kita lihat di data view. Nah, datanya di sini udah ada. Nah, cara menganalisisnya kita ke analyze, lalu pilih ke non-parametric test, lalu ke legacy dialog, lalu pilih ke relate sample. Nah, nanti di sini kan awalnya dia data-datanya di sebelah kiri, lalu dipindahin ke sebelah kanan. Nah, untuk fragmentnya kita klik, kita checklist, lalu di OK. Nanti yang muncul akan seperti ini. Nah, di sini kita lihat ada ranking-rankingan dari 4 rasa roti itu. Nah, dalam tabel di situ yang paling tinggi adalah rankingan untuk keju. Keju di sini memperoleh nilai rata-rata itu adalah 2. Nah, untuk coklat ini ada 2,60 dan untuk durian ada 2,48. Dan untuk strawberry itu ada 2,05. Nah, dapat disimpulkan bahwa responden ini paling menyukai roti rasa keju dengan tidak menyukai rasa strawberry. Terus, untuk ketentuannya, HA masih sama, HA itu tidak ada perbedaan, dan untuk HO itu adanya perbedaan dari rasa roti itu sendiri. Nah, ketentuannya juga masih sama. Apabila sig yang didapatkan itu lebih besar dari 0,05, maka HO-nya diterima, sedangkan di bawah dari 0,05, maka HO-nya ditolak. Nah, kita lihat sig-nya 0,000
maka itu lebih kecil dari 0,05, yang artinya itu adalah HO ditolak. Dan terjadi adanya perbedaan HO ditolak dan HA diterima. Artinya ada perbedaan penilaian rasa roti dari keempat roti tersebut. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah nomor 5. Nah, di nomor 5 ini kita akan menguji dua sampel yang tidak saling bermutu, uji main whitening. Nah, di sini itu ada penjualan bulanan dengan pendidikan. Nah, untuk kategori pendidikan, di sini values-nya itu untuk yang pertama ada SMP, yang kedua ada SMU. Setelah dimasukkan data-datanya, ada sekitar 34 data ya. Analisisnya, kita ke analyze, terus habis itu pilih ke bagian non-parametric test, lalu ke legasi data sampel. Nah, di sini penjualan ditaruh di tes variabel, dan untuk groupingnya itu di bagian di pendidikan. Pendidikannya nanti di define group, pilih grup 1, 2. Dan kita kan mau ngecek main white day. Nah, di sini di checklist. Nah, lalu klik OK. Maka yang dihasilkan dari data 34 tadi adalah sebagai berikut. Nah, itu ada yang berpendidikan SMP itu ada sekitar 17, dan untuk SMU ada sekitar 17 juga. Jadi totalan 34. Nah, di sini HO itu tidak ada perbedaan jumlah penjualan antara yang berpendidikan SMP dengan yang berpendidikan SMU. Sedangkan HA ini ada perbedaan jumlah penjualan antara yang berpendidikan SMP dengan SMU. Nah, ada pula ketentuan dari SIG itu selalu 0,00. Nah, jika ketentuannya itu lebih besar dari 0,05, maka HO diterima, artinya tidak ada perbedaan. Sedangkan di bawah dari 0,05, maka HA diterima dan ada perbedaan jumlah penjualan yang berpendidikan SMP maupun SMU. Karena yang didapatkan itu adalah 0,00 dengan artinya lebih kecil dari 0,05, maka disimpulkan bahwa ada atau terdapat perbedaan jumlah penjualan yang berpendidikan antara SMU dengan SMP. Nomor 6. Nah, di sini nomor 6 itu ada uji Kruskal-Wallis. Nah, di sini tuh ada data vilanya 3 gitu, Arjuna, Brahmana, dan Kencana. Sedangkan untuk penilaiannya juga ada 30 responden ya. Nah, untuk di values-nya villa di sini ada nama Arjuna, Brahmana, dan Kencana. Sedangkan untuk di values untuk penilaian itu ada 80 dan 90. Lalu untuk kita menganalisis si Kruskal-Wallis itu caranya masih sama, yaitu di non-parametric test, ke analyze non-parametric test, lalu pilih legacy dialog, lalu di sini pilih ke lalu muncul seperti ini. Dan untuk di penilaian dimasukkan di tes variabel. Nah, untuk di grouping variabel di sini ada villa, lalu masukkan range-nya itu ada 1 minimum dan maksimumnya adalah 3. Lalu ke continue, lalu di sini klik Kruskal-Wallis-nya. Oke. Terus untuk Arjuna ini ada datanya itu adalah 10, Brahmana 10, Kencana 10. Nah, masing-masing rata-ratanya ini ada 15 untuk Arjuna dan Brahmana, dan Kencana ini adalah 16,5. Nah, untuk di sini ada HO itu nggak ada perbedaan atau tidak adanya perbedaan penilaian antara ketiga villa tersebut antara Arjuna, Brahmana, dan Kencana. Tapi kalau untuk HA ini ada perbedaan penilaian antara ketiganya. Nah, ada ketentuannya juga.
Jika SIG-nya itu adalah lebih dari 0,05, maka HO diterima, artinya tidak ada perbedaan penilaian mutu ketiga kamar tersebut. Nah, kalau yang SIG ini di bawah dari 0,05, maka HA diterima, artinya ada perbedaan penilaian mutu ketiga kamar villa tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini, SIG-nya adalah 0,865, maka hasilnya adalah lebih besar dari 0,05 ya. Sehingga disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan penilaian karena mereka memiliki fasilitas tersebut. Kita akan membahas nomor 7. Nah, di nomor 7 di sini ada penghasilan ayah dan keputusan antara ber-KB atau tidak ber-KB dengan data view-nya. Berjumlah sekitar 32 ya. Nah, cara pengecekan ini tuh adalah uji T atau 2 sampel gitu. Nah, pertama di sini kita ke analyze, terus kita pilih ke compare means, terus pilih ke yang independent sample test. Lalu di sini untuk tes variabelnya kita masukkan penghasilan ayah. Terus untuk grouping variabelnya di sini kita masukkan grup 1 dan 2 ya. Lalu continue, klik OK. Nah, selanjutnya dari data di atas diketahui jika jumlah yang memilih untuk ber-KB dan tidak ber-KB itu jumlahnya sama, yaitu 16. Dan untuk yang penghasilan ayahnya atau rata-rata penghasilan ayahnya itu untuk yang berkeputusan KB adalah 1.234.375, sedangkan untuk penghasilan ayah yang tidak memutuskan untuk ber-KB itu sekitar 456.250 rupiah. Nah, untuk yang masih sama, kalau misalkan lebih dari 0,05 berarti HO diterima, sedangkan lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Dua varian populasi identik dengan HA-nya ini kedua varian populasi tidak identik. Jika diketahui F hitungnya itu adalah 1,237 dengan probabilitas atau SIG-nya itu adalah 0,275, jadi HO ini diterima, artinya kedua varian ini tidak identik atau tidak ada perbedaan untuk hipotesis itu sendiri. Sedangkan untuk HO ini rata-rata penghasilan ayah yang ber-KB dengan tidak ber-KB adalah sama. Kalau HA di sini rata-rata penghasilan ayah yang tidak ber-KB dengan tidak ber-KB adalah berbeda. Sedangkan dalam t-test menggunakan dasar equal variance assume, dalam kasus ini T hitungnya adalah minus 8,762 dengan probabilitas SIG to Thailand sebesar 0,000. Jika dibandingkan dengan 0,00 dengan 0,5 maka yang didapatkan hasil jika 0,000 itu lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Maksudnya dengan rata-rata penghasilan ayah ber-KB dan penghasilan ayah yang tidak ber-KB memiliki perbedaan. Yang selanjutnya di sini nomor 9 kita akan menguji one sample di tes. Nah, rata-rata nilai sebelum belajar adalah 70. Nah, untuk mengetahui apakah perbedaan dari post-test dengan pre-testnya. Nah, di sini untuk pre-nya kita tulis Y. Untuk data view-nya di sini ada 16 anak. Lalu untuk kita pilih ke analyze, terus langsung compare means, pilih ke bagian one sample.
Nah, di one sample, untuk tes variabelnya kita masukin ke free-nya, terus untuk tes sebagai berikut. Dari tabel di atas diketahui N atau jumlah datanya itu berjumlah 16 dengan nilai rata-rata hitungnya itu adalah pretestnya 71,94. Untuk simpangan baku atau standar deviasinya itu sebesar 9,788842 dengan standar error min-nya itu adalah 2,44. Dan untuk terdapat perbedaan antara pretest dengan nilai post-test. Terus kalau untuk HA-nya, ini tidak terdapat perbedaan antara nilai pretest dengan nilai post-test. Terdapat perbedaan. Nah, untuk ketentuannya masih sama, yaitu adalah lebih kecil dari 0,05, maka HO-nya diterima. Sedangkan lebih besar dari 0,05, maka HA-nya diterima. Berarti adanya perbedaan. Kalau kita lihat di sini, menurut nilai signifikasinya di sini adalah 0,439. Berarti jawabannya itu lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat atau adanya perbedaan antara nilai pretest dengan nilai post-test. Yang selanjutnya kita akan membahas nomor 8. Nah, di sini ada data view untuk sebelum dan sesudah meminum jamu. Jadi sekitar ada 14 responden ya, hitungannya. Nah, untuk labelnya di sini masih sama, cuman dirubahnya di name-nya sebelum dan SBLM dan SSDH atau sebelum dan sesudah. Nah, cara perhitungannya ini ke analyze, terus lalu ke bagian compare pretest, lalu sebelum dan sesudahnya dimasukkan ke variabel, lalu diklik OK. Nah, hasilnya muncul seperti ini. Nah, ini penjelasannya. Dari keseluruhan ada berjumlah 14 masing-masingnya. Nah, dengan rata-rata berat badan untuk sebelum mengkonsumsi jamu ini 46 atau 73. Sedangkan nilai rata-rata berat badan untuk yang sudah mengkonsumsi jamu diet adalah 56,88 atau 57. Nah, dari totalan datanya kan 14. Ini ada tingkat korelasinya yaitu 0,579 dengan signifikasinya 0,030. Karena 0,030 itu kan lebih besar dari lebih kecil dari 0,05 ya. Maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel sebelum maupun sesudah dari meminum jamu. Nomor 10, di nomor 10 ini ada datanya kurang lebih 40. Nah, untuk variabel view-nya di sini ada berat badan dan tinggi badan. Nah, untuk nomor 10 itu adalah uji cut point untuk menghitung di atas 60 memiliki tinggi badan di atas 160 itu punya berat badan di atas mereka yang memiliki tinggi badan kurang dari 160. Nah, caranya itu ke analyze, lalu ke bagian compare means, pilih ke yang independent. Nah, lalu di tes variabelnya masukin di tinggi badannya. Untuk grouping variabelnya masukin berat badan dan define grupnya pilih yang cut point. Nah, karena di soalnya itu ada 160, kita pilihannya 160. Lalu yang muncul adalah sebagai ini data yang muncul. Data yang ada hanya itu. Di sini jumlah kelompok yang memiliki berat badan kurang dari 160 cm sebanyak 13 orang dengan total keseluruhannya itu adalah 40 data ya. Nilai rata-rata yang untuk tinggi badan 160 ini tidak ada data
rata-ratanya. Mungkin sekian penjelasan dari nomor 1 sampai 10 dari soal UAS Statistika. Dosen mata ajarnya adalah Bu Erni. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.